Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtalihimullahu bi thalathati baliyat. Al-ula yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim, wa thaniyah yusallitullahu alaihim sultanan zalima, wa thalitha yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari yang berkah ini kita kembali dapat berjumpa melalui program pengajian lewat Zoom yang alhamdulillah jumpa kita untuk yang kesekian kalinya. Dan kita semua alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat mengikuti pengajian ini yang mudah-mudahan bisa menambah wawasan keislaman kita serta mempertebal iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pengajian yang semacam ini dapat kita jadikan sebagai sarana silaturahmi di antara kita, walaupun tidak berjumpa secara langsung di darat, tapi cukup mewakili melalui program Zoom kita ini. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, apa kabar Bapak semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita sekarang ini sedang berada di penghujung bulan Desember dan di penghujung tahun 2024. Hari ini sudah tanggal 23 Desember. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap kali kita berada di bulan Desember yang semacam ini, kadang-kadang membuat kita sedikit agak risau menghadapi tantangan global kita, terutama adanya upaya-upaya dari saudara-saudara kita di luar agama kita yang senantiasa mengajak, mengundang ya saudara-saudaranya untuk bisa bersikap toleransi dan juga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan ritual mereka. Nah, oleh karena itulah pada kesempatan ini kajian yang akan saya berikan dengan tema kedudukan orang non-muslim dalam pandangan agama Islam. Bapak Ibu yang saya muliakan, tema ini ada relevansinya dengan bulan Desember yang sebentar lagi saudara-saudara kita
akan melaksanakan hari raya mereka atau memperingati perayaan Natal mereka yang tinggal 2 hari lagi. Saya selalu di penghujung bulan Desember yang semacam ini selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang klasik, ya, tentang bagaimana sikap kita, karena pemerintah mulai dari presiden sampai yang paling bawah hari ini, kalau memberikan salam itu, salamnya sudah salam lintas agama, sudah mewakili 6 agama yang diakui di Indonesia ini. Nah, di bulan Mei yang lalu, Majelis Ulama Indonesia mengadakan ijtima, perkumpulan para ulama di Bangka Belitung di bulan Mei tahun 2024. Salah satu poin yang mereka bahas dalam ijtima ulama di tahun 2024 ini adalah yaitu hukum mengucapkan selamat Natal dan sekaligus hukum mengucapkan salam lintas agama. Seperti yang kita saksikan ya belakangan ini, semua para pemimpin kita memberikan salam adalah salam lintas agama. Nah, dalam ijtima ulama atau Majelis Ulama Indonesia tahun 2024, mereka sudah memutuskan bahwa mengucapkan salam lintas agama itu hukumnya haram, dan mengucapkan selamat Natal juga hukumnya haram. Nah, tapi apakah fatwa ini berguna didengar oleh para pemimpin kita yang selama ini tentu kita saksikan sangat sulit mereka menerima fatwa-fatwa yang semacam ini. Ya, tetap saja mereka menjalankan seperti biasa saja. Maka di awal atau pada mukaddimah ceramah saya tadi, saya mengawali dengan membacakan salah satu hadis. Bagaimana resiko orang yang lari dari para ulama, tidak mendengarkan fatwa dan nasihat para ulama. Rasul mengatakan, sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu zaman kepada umatku, kata Nabi. Jadi nanti ada masanya umat akan sampai kepada era itu. Apa kata Nabi yang terjadi pada masa itu? Yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Di mana umat Nabi Muhammad di masa itu, kata Nabi, ya, beramai-ramai mereka lari dari para ulama dan para fuqaha, ahli-ahli yang pakar hukum. Jadi di era itu, kata Nabi, umat Islam tidak lagi mendengarkan fatwa ulama, tidak lagi mendengarkan nasihat ulama. Diadakan pengajian, diadakan majelis taklim, itu kadang-kadang cuma formalitas. Tapi ketika ada fatwa-fatwa yang sudah berkaitan dengan hukum-hukum akidah, itu sama sekali diabaikan, tidak dapat dipraktekkan, karena itu dianggap sebagai fatwa yang tidak berguna saja. Lalu apa yang akan terjadi kepada umat di masa itu apabila umat ini, termasuk juga para pemimpinnya, lari dari para ulama, lari dari para fuqaha? Maka Rasul mengatakan yang akan terjadi pada masa itu ketika orang lari dari para ulama ini, fayabtalihimullahu bitalatati baliyat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan, memberikan 3 bencana, 3 musibah kepada umat dan para pemimpin umat yang lari dari para ulama dan fuqaha ini. Apa bala yang ditimpakan kepada mereka? Yang pertama, kata Nabi, yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Jadi kalau pemimpin dan umat ini sudah tidak mendengarkan lagi nasihat dan fatwa-fatwa ulama ini, maka yang akan terjadi kepada mereka, kata Nabi, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat keberkahan dari setiap usahanya. Artinya
orang berusaha, orang punya harta, orang punya pekerjaan, orang punya perdagangan, tapi keberkahan dari usahanya itu diangkat oleh Allah. Keberkahan dari rezekinya itu diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, ya, kalau kita hidup ini sudah nggak ada berkahnya, ya, hidup kita tidak ada berkahnya, bisa kita bayangkan itu, ya, ada harta tapi tidak ada berkahnya, harta begitu cepat saja habis, umur kita tidak berkah, dikit-dikit sakit, dikit-dikit ini, nggak ada berkahnya. Ini adalah sebagai pertanda kalau sudah manusia, umat ini, para pemimpin kita lari dari para ulama, pasti lambat atau cepat akan merasakan itu, diangkat oleh Allah dari keberkahan semua usaha, semua harta yang mereka miliki. Ini bukan main-main, ya. Oleh karena itulah Rasul kalau berdoa itu bukan minta wa katsiratan fi rizqi, berikan aku rizki yang banyak, tapi wa barakatan fi rizqi, berikan kami rizki yang berkah. Jadi banyak kalau tidak berkah tidak guna, lebih baik berkah walaupun sedikit tapi berkah, itu yang paling penting. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kalau orang sudah lari dari para ulama, yang pertama menimpa mereka keberkahan usahanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian risiko yang kedua kata Nabi, yusallitullahu alaihim sultanan zaliman. Ketika umat ini sudah lari dari para ulamanya, tidak mau lagi mendengarkan fatwa-fatwa dan nasihat ulama-ulama ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirim kepada mereka pemimpin yang zalim. Ya, Allah akan mengirim kepada mereka pemimpin yang zalim. Nah, ini sudah lama kita rasakan ini. Ya kan? Ini sudah cukup lama kita rasakan. Itu boleh jadi sebagai akibat daripada membangkangnya kita kepada ulama-ulama ini. Kita menganggap sepele para ulama-ulama ini. Dan kita lihatlah di masyarakat, ya, kalau ada acara-acara kenegaraan biasanya itu ulama ini kurang mendapatkan tempat. Ya, kalau duduk saja tidak selevel dengan pemimpin negara. Mereka berada di belakang. Ini adalah sebagai bentuk tidak adanya penghormatan kepada para ulama. Jadi wajar-wajar saja kalau kemudian fatwa-fatwanya tidak didengarkan dan tidak dipraktekkan. Lalu yang ketiga, risiko yang ketiga, ketika fatwa ulama itu tidak dipraktekkan, kata Nabi, wa yukhrijuna minad dunya bighairi iman. Nanti rata-rata orang keluar dari dunia ini atau meninggal, kebanyakan nanti mereka dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mungkin hanya beragama Islam, tapi sedikit orang nanti yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat kalau kita bicara iman dan Islam, Buya Hamka rahmatullah alaihi pernah mengatakan, kalau kamu ingin melihat orang Islam, ya, pergilah kamu ke solat Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi kalau ingin melihat orang Islam, pergilah solat Idul Fitri, Idul Adha. Itu orang Islam semua. Tapi kalau kamu ingin melihat orang yang beriman, kata Buya Hamka, pergilah kamu solat subuh ke masjid berjamaah. Lihat, kalau kamu ingin melihat orang beriman, pergi solat subuh ke masjid berjamaah. Itu orang-orang beriman itu. Kalau dia ke masjid berjamaah subuhnya, itu orang beriman. Ya, tapi kalau kamu ingin melihat rata-rata orang Islamnya, pergilah ke solat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Itu rata-rata adalah orang Islam. Dan mungkin ada orang non Muslim solat hari raya itu, tapi kualitasnya level mereka level orang yang hanya berislam saja, tapi belum tentu beriman. Sering orang mengatakan ada perbedaan orang beriman dengan orang berislam. Kalau orang yang berislam itu belum tentu beriman, tetapi orang yang beriman itu sudah pasti berislam. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ini saya antarkan dulu dari fatwa tadi, karena ada pembahasan kita tentang kedudukan orang non-muslim dalam pandangan agama Islam, yaitu
ada kaitannya dengan Natal, ada kaitannya dengan macam-macam itu, maka saya antarkan dulu dengan fatwa ulama, ijtima ulama kemarin di Bangka Belitung itu. Mereka mengatakan haram hukumnya menyampaikan salam lintas agama, dan haram hukumnya mengucapkan selamat Natal, apalagi sampai ikut merayakan Natal. Sekarang lagi viral di sosmed, ada ada seorang ustadz yang mengatakan ya boleh kita mengucapkan selamat Natal asal tidak disertai dengan niat, tidak ada sebuah pengakuan. Nah, ada orang mengatakan begitu. Tapi kalau kita kembali kepada nas, kepada ayat Al-Quran, surat Maryam ayat 88 sampai 92, di situ sudah tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qalu ittakhadhar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda anda aulir rahmani walada. Orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, kata Allah Subhanahu wa taala, mengklaim, mengatakan bahwa Tuhan yang Maha Pemurah itu punya anak. Ya, jadi ketika orang-orang Yahudi dan orang Nasrani mengatakan Tuhan itu punya anak, ya, anak Tuhan menurut orang Yahudi namanya Ezra atau Uzair. Anak Tuhan menurut orang Nasrani namanya Al-Masih atau Yesus. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi berkata anak Tuhan mereka adalah Ezra. Wa qalatin nasara Al-Masih ibnullah. Dan orang-orang Nasrani mengatakan Al-Masih itu adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika mereka mengatakan Tuhan itu punya anak, Allah marah, Allah murka. Allah katakan laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan perkara yang mungkar kepadaku. Allah murka kepada mereka. Akibat dari ucapan mereka itu, kata Allah, takadus samawatu yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit itu mau terpecah. Wa tanshaqqul ardu, dan bumi itu mau terbelah. Wa takirul jibalu hadda, gunung-gunung itu mau meletus. Anda aulir rahmani walada, karena dahsyatnya pengakuan mereka Tuhan yang Maha Pemurah itu punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada, padahal tidak pantas bagi Allah memiliki seorang anak, baik itu anak secara biologis ataupun anak secara teologis, tidak pantas dialamatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak secara biologis artinya anak yang dilahirkan melalui ibu, ya, naudzubillahi min dzalik. Anak secara teologis artinya Allah itu punya anak angkat, anak asuh, anak buah, naudzubillahi min dzalik. Semuanya itu adalah maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada sifat beranak tersebut. Nah, inilah dasar utama para ulama kemarin mengharamkan mengucapkan selamat hari Natal itu. Nah, persoalannya ini rasanya berat untuk dipraktekkan, berat untuk ditaati oleh para pemimpin-pemimpin yang formal maupun juga oleh para pejabat-pejabat kita. Sulit ini ditaati. Kenapa? Ya karena kita sebagaimana tadi kata Nabi itu, kita memang sudah berada di zaman di mana manusia, di mana umat Islam itu sudah lari dari para ulamanya. Mereka mengadakan pengajian-pengajian, mereka hadir ke majelis taklim, ya hanya sekedar formalitas saja, menghargai saja. Tapi fatwa-fatwa yang strategis yang menyangkut akidah daripada umat ini sangat berat untuk mereka praktekkan. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita kembali kepada tema awal kita adalah kedudukan orang non-muslim dalam pandangan Islam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita ini memang hidup diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan bermacam-macam suku, bangsa dan keyakinan. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha
wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai umat manusia, kata Allah, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dari Adam dan Hawa. Kemudian dari keduanya kami kembangbiakkan kamu menjadi bangsa, menjadi umat yang besar, sampai bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, bahkan berbeda bahasa dan keyakinannya. Tujuannya tidak lain, kata Allah, lita'arafu, supaya kamu saling kenal mengenal satu dengan yang lain. Inna akramakum indallahi atqakum, tapi orang yang paling mulia di antara seluruh manusia yang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa itu adalah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.